Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, kami dari kelas gabungan 01 dari kelompok Esther. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yeskiel Joshua Jumarto Sitohang, beserta dengan teman-teman saya, Joanna Regina Sinaga, kemudian Semea Rowli Sinaga, kemudian Kayla Priscilla Adalia Pranginangin, dan juga Grayson Alvanda. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan tugas UTS kami yang sudah ditugaskan untuk kami kerjakan. Di mana dalam video ini kami akan mewawancarai seseorang yang sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, dan kami akan menanyai beberapa hal. Yang pertama itu kami akan bertanya mengenai bagaimana etos kerja Kristen yang sudah di dalam dunia pekerjaan yang sudah dirasakan. Dan kemudian kami juga akan bertanya bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan sebagai orang Kristen dalam dunia pekerjaan tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami akan menampilkan video yang wawancara yang sudah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, halo Kak. Aku izin wawancara bentar ya. Boleh. Oke, pertama-tama boleh kenalin diri Kakak dulu. Oke, nama saya Senja. Saya 36 tahun dan saya bekerja di sebuah building management. Oke. Jadi di sini aku mau nanya-nanya nih Kak. Kakak kan Ya, lagi bekerja kan sekarang nih. Aku ya mau nanya, betul. bagaimana sih Kakak menerapkan etos kerja Kristen di dunia pekerjaan Kakak? Eh, Menerapkan etos kerja ya. Betul. Ya, dengan mengikuti semua peraturan pekerjaan yang ada sih, eh, seperti jam kerjanya, waktu kerjanya, kemudian aturan-aturan yang lain, seragam mungkin, yang mengikuti sesuai rules yang ada, tidak datang terlambat, itu sih menurutku. Oke, oke. Nah, dari situ Kakak mengalami ada tantangan nggak sih? Apalagi kan sebagai seorang Kristen nih, kan pasti di dunia pekerjaan kan kebanyakan mayoritasnya kan Muslim gitu. Jadi ada nggak sih Kak tantangan-tantangan Kakak hadapi gitu? Kalau tantangan pasti ada ya, di dunia pekerjaan itu udah pasti selalu ada tantangan. Eh, Tidak pun mengenai agama, maksudnya yang berbeda agama, tetapi di dalam kerjaan itu udah pasti ada tantangan ya. Tapi ya gimana cara kita membawa diri aja supaya keberadaan kita di dunia di pekerjaan kita sekarang itu bisa jadi berkat juga buat orang lain, juga jadi berkat buat perusahaan itu sendiri. Tantangannya apa ya? Hmm, Kalau selama ini sih tantangan aku paling lebih pada teamwork ya. Kadang kan kalau kita kan bekerja sama orang dengan tim gitu kan. Nah, kala dalam satu tim itu ada aja yang nggak sependapat sama kita, atau ada aja yang hmm, kita harus tahu harusnya tapi dia tidak mengerjakannya dengan baik gitu. Nah, itu juga salah satu tantangan sih di dunia pekerjaan itu. Tapi ya gimana cara kita supaya kita nggak jadi batu sandungan aja di dunia pekerjaan. Boleh nggak tuh Kak ceritain bagaimana cara menghandle Mm-mm. teamwork yang gitu yang Kakak bilang tadi, menghandle-nya? Kalau cara menghandle, kalau aku sih lebih kepada ya udahlah ya, lebih kepada ngalah ataukah ambil ambil alih pekerjaan gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya nih aku punya ada satu kerjaan, terus aku delegasiin ke ke teman aku atau ke bawahan aku. Nah, kalau dalam pas aku delegasiin kerjaan itu
terus dia tidak sesuai dengan apa yang aku mau, ya aku akan kasih tahu gitu, kasih tahu begini loh, begini loh, begini loh. Tapi kalau pas sudah aku kasih tahu dan dia masih tidak mengerti juga, ya akhirnya aku ambil alih sendiri sih. Ya udahlah, aku kerjain sendiri aja gitu. Aku sih lebih tidak mau ada konflik ya, lebih menyukai tidak berkonflik maksudnya gitu. Oke, baik, Kak. Tadi kalau boleh tahu Kakak pekerjaannya sebagai apa di bidang apa? Kalau aku sekarang sebagai dokumen kontrol Hah? sekaligus sekretaris apartemen manajer, itu sih kerjaannya, Itu kerjanya, administrasi lah. oh, itu ngapain tuh Kak kalau di apartemen tuh? Aku lebih monitoring untuk setiap bagian apakah mereka mengerjakan eh, job desk mereka itu sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian aku juga yang membuat laporan untuk dari masing-masing departemen untuk sampai ke top manajemen itu. Kemudian ya surat menyurat dan lain-lain lah. Ah, oke oke. Gitu. Baik, itu aja Kak. Hmm, Terima kasih untuk cukup. waktunya. Cukup. Terima kasih ya Kak. Maaf Oke. mengganggu waktunya. Hmm. Dadah. Baik, demikianlah video wawancara yang telah kami lakukan. Kami berharap kiranya melalui video ini kita semua sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa Kristen, yang pastinya tidak lama lagi kita akan terjun juga ke dalam dunia pekerjaan. Semoga melalui video ini kita dapat memahami bagaimana etos kerja Kristen dalam dunia pekerjaan, dan juga kita dapat belajar bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan sebagai orang Kristen di dalam dunia pekerjaan di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.